Dulu, aku pikir pernikahan kami adalah benteng yang tak tergoyahkan. Sampai satu persatu badai kehidupan menghantam, dan yang tersisa hanyalah doa di tengah keheningan yang menyakitkan. Saat doa jadi satu-satunya penyelamat rumah tanggaku. Kami memulainya dengan cinta dan janji di bawah langit yang cerah. Tapi hidup tidak selamanya tentang pagi yang cerah. Ujian itu datang secara bertahap tanpa permisi. Awalnya adalah kehilangan pekerjaanku. Rasa percaya diriku sebagai tulang punggung keluarga runtuh dalam semalam. Aku menjadi mudah marah, menyalahkan keadaan, dan tanpa sadar menjadikan istri dan anak-anakku sasaran kekesalan yang sebenarnya ditujukan untuk diriku sendiri. Aku bukan musuhmu. Kalimat itu diucapkan istriku dengan suara lirih, penuh kelelahan. Dan itulah poin kedua penyebabnya, komunikasi yang mati. Kami tidak lagi berbicara. Kami hanya saling menyampaikan tuduhan dan diam yang berbicara lebih keras. Kami seperti dua orang asing yang berbagi atap yang sama. Masing-masing tenggelam dalam lautan pikiran dan kekhawatirannya sendiri. Keuangan yang morat-marit, tekanan untuk membayar ini itu, dan rasa malu di depan keluarga besar, perlahan mengikis fondasi rumah tangga kami. Titik terendahnya adalah ketika kami menyadari, kami sudah tidak lagi berjuang bersama, kami berjuang sendiri-sendiri, dan lebih parahnya kadang saling berhadapan. Itu yang membuat rumah tangga kami benar-benar di ujung tanduk. Lalu di suatu malam yang sunyi, setelah pertengkaran hebat yang diakhiri air mata anak kami, aku terduduk di lantai kamar. Tidak ada lagi kata-kata, tidak ada lagi amarah, yang ada hanya kehampaan. Dan dari situlah, satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah menengadahkan tangan dan berdoa. Bukan doa yang penuh permintaan, tapi doa yang pasrah. Tuhan, aku tidak kuat lagi. Tolong tunjukkan jalannya. Doa itu bukan mantra ajaib yang langsung menyelesaikan masalah, tapi doa itu mengubah hati kami. Solusi pertama datang dari dalam, kerendahan hati. Aku mulai belajar membuka diri, mengakui kelemahanku pada istriku. Aku minta maaf bukan hanya atas kata-kata, tapi atas semua sikap menjauhku. Itu membuka pintu komunikasi yang selama ini terkunci rapat. Solusi kedua, kami sepakat untuk berjuang sebagai tim, bukan individu. Kami membuat evaluasi keuangan bersama, mencari peluang usaha kecil-kecilan yang bisa kami jalani berdua. Istriku mengeluarkan ide kreatifnya, aku mengurusi eksekusinya. Perlahan tekanan itu tidak lagi terasa seperti beban seorang diri. Dan yang paling utama, kami menjadikan doa sebagai ritual bersama, bukan pelarian terakhir. Setiap pagi sebelum memulai hari kami berdoa singkat bersama, menguatkan niat, mensyukuri hal kecil, dan memohon kekuatan. Doa menjadi pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar di luar usaha kami, yang menyatukan langkah kami. Rumah tangga kami tidak lagi di ujung tanduk. Bukan karena semua masalah sudah selesai, tapi karena kami menemukan kembali pondasi yang sebenarnya. Ketulusan, kerjasama, dan keyakinan bahwa tidak ada ujian yang diberikan melebihi batas kesanggupan kita, asalkan kita menghadapinya bersama, dengan hati yang terhubung pada Sang Pencipta. Mungkin kamu sedang merasakan hal yang sama sekarang, merasa sendirian, terjepit, dan hampir menyerah. Ceritaku ini adalah bukti bahwa ada harapan di balik doa dan usaha yang tidak pernah berhenti. Bagikan pengalaman atau doamu di kolom komentar di bawah, karena kita semua belajar dari satu sama lain. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan kisah-kisah penyemangat lainnya, karena terkadang tahu bahwa kita tidak sendirilah yang menjadi kekuatan pertama untuk bangkit. Terima kasih sudah menonton.